Penembak jitu yang hebat ini baru saja membuka ruang lingkupnya. Tetapi tiba-tiba melihat seorang gembong narkoba berencana menembak ke arah rekan satu timnya. Wanita itu awalnya ingin menembak gembong narkoba tersebut. Tetapi sebelum pergi, kepala mengatakan kepadanya bahwa dia harus menangkap gembong narkoba hidup-hidup. Wanita itu tidak punya pilihan selain menembakkan senjatanya jatuh. Tetapi tembakannya menarik perhatian Raja Obat Bius. Raja Obat Bius kemudian juga mengirim penembak jitu pergi untuk menangkap wanita itu. Musuh diam-diam datang ke jendela, lalu memasang penembak jitu pistol. Menunggu wanita itu menembak sekali lagi untuk mengungkapkan posisinya. Saat ini, dua orang adik laki-laki kebetulan lewat. Kedua anak laki-laki itu masuk dari dalam. Musuh sengaja menggunakan kedua saudara laki-laki itu sebagai umpan. Wanita itu melihat seseorang memegang ruang lingkup. Jadi dia hanya menembak tanpa berpikir. Tanpa diduga, tembakan ini mengekspos dirinya sendiri. Musuh melalui lubang peluru di dinding. Dengan cepat menentukan posisi wanita itu. Untungnya, wanita itu bereaksi dengan cepat. Dia hampir tertembak di kepala. Wanita itu hanya bisa berpindah posisi. Namun musuh tidak ada niat untuk melepaskannya. Maka ia segera mengemudikan kano untuk mengejarnya. Wanita tersebut menemukan posisi baru. Dan terus membantu rekan satu timnya. Tanpa mengetahui bahwa musuh perlahan mendekat. Untung saja terdengar suara langkah kaki memperingatkan wanita tersebut. Walaupun wanita tersebut lolos, namun senjatanya telah dirusak oleh musuh. Dan tidak dapat digunakan lagi. Dia harus segera menyembunyikan senjatanya lalu segera pergi dari sini. Namun, yang lebih buruk lagi, bala bantuan musuh juga sudah datang. Duanya untuk menangkap wanita tersebut. Satu bertugas menghadang bagian depan. Satu lagi bertempur di luar. Dengan sangat cepat wanita tersebut bersembunyi di belakang pohon besar. Menghadap ke arah musuh mendekat. Wanita itu tidak takut sama sekali. Karena sudah lama bersiap. Penembak jitu ini sedang santai-santainya menggambar. Namun tak disangka terdengar suara tembakan tiba-tiba terdengar dari kaki gunung. Namun suasana hatinya terganggu. Ternyata tim prajurit tentara nasional mengejar tentara Jepang yang melarikan diri. Tentara Jepang mencapai jalan buntu. Dengan tegas mengandalkan perisai mitra mereka mulai bertarung. Pria itu dengan cepat mengeluarkan kapak. Selanjutnya memotong cabang-cabang pohon di dekatnya. Lalu mengikatnya ke ekor kuda. Setelah persiapan selesai, dia langsung menggiring kudanya keluar. Kuda itu menarik dahan pohon dan berlari sekuat tenaga. Seketika debu memenuhi langit. Laki-laki itu mengambil senapan sniper. Segera menemukan titik tembak yang cocok. Dia memanfaatkan saatnya para prajurit tidak memperhatikan. Diam-diam bersembunyi di puncak gunung dan menembak. Keterampilan menembak pria itu sangat bagus. Dia sangat kejam. Tidak melewatkan satu tembakan pun. Hanya dalam beberapa detik yang singkat. Banyak tentara jatuh di depan pistol pria itu. Para prajurit dengan cepat menemukan pria itu. Tetapi hanya dapat melihat debu di belakang pria itu. Berpikir bahwa sejumlah besar musuh datang untuk mendukung. Para prajurit takut dibungkus dengan pangsit. Sehingga mereka hanya bisa menyerah untuk mengejar dan segera dievakuasi. Tapi tidak tahu kalau itu hanya tipuan laki-laki itu. Tanpa menyangka penembak jitu ini begitu licik. Dia pasti sudah banyak melihat seni perang negaranya. Karena kakak laki-laki yang baik miliknya itu juga terbunuh dalam serangan itu. Dia memutuskan untuk mengambil persenjataan musuh untuk membalaskan dendam saudaranya. Dia berpura-pura menjadi pekerja dan pergi ke gudang senjata. Musuh menganggapnya aneh. Dia tidak akan membiarkannya masuk. Tetapi pria itu berkata dia bisa makan 10 manju sembah dalam sehari. Kuat seperti kerbau. Dan bahkan menunjukkan kepada musuh manju super besar di tangannya. Musuh mengira hanya dia bisa melakukan pekerjaan 10 orang. Segera biarkan dia masuk. Setelah menyelinap ke gudang senjata, dia diam-diam menemukan sudut kosong. Segera mengeluarkan bom yang disembunyikan di manju. Lalu diam-diam menyelinap memasuki gudang senjata. Bersiap untuk meledakkan gudang senjata. Tetapi pada saat kritis, detonatornya terlalu lama tertinggal di dalam manju. Sehingga sulit terbakar karena lembab. Namun yang lebih buruk lagi, ada seorang musuh menemukan dia menyelinap saat berpatroli. Saat ini, dia memang sudah menemui masalah.